Bubur ayam, bubur ayam, bubur hangat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melihat seperti apa sih alur proses registrasi dan proses dial pada sistem SIP client atau SIP PON atau IP PBX gitu ya. Karena saya sering kali dapat pertanyaan dari teman-teman di lapangan, kenapa nggak berhasil registrasi, kenapa nggak bisa dial, kayak gitulah. Nah, kita akan belajar hal yang sedikit agak teknis ya, agak dalam, nggak dalam banget sih. Kalau dalam banget mah sumur namanya. Oke, saya akan memperlihatkan apa yang terjadi saat sebuah SIP client dihidupkan atau di-on-kan. Ini saya clear dulu ya. Saya reboot SIP client custom saya. Ini untuk simulasi aja. Sehingga maaf kalau ada data-data yang agak janggal. Saya reboot. Oke. Seperti terlihat saat perangkat diaktifkan, maka dia akan berusaha koneksi ke jaringan pakai WiFi ya. Betulan yang ini. Abaikan yang ini karena ini sehubungan dengan hardware saya yang belum sempurna. Yang pasti saat dia on, maka perangkat harus registrasi, harus lapor ke server, "Woi, saya hidup," gitu. Maka dia mengirim sejumlah parameter registrasi. Nah, si server pada saat pertama kali si klien ini registrasi pasti akan menolak karena proses registrasi yang pertama ini tidak menyertakan header otorisasi. Makanya si server akan merespon dengan unauthorized. Gimana bacanya itu? Gitu ya pokoknya. Pokoknya kalau kodenya 401 dan ada tulisan unauthorized, maka artinya proses registrasi tidak berhasil, dan untuk itu si server kemudian mengirimkan key atau header autentifikasi untuk dijawab oleh si klien. Artinya ketika server menerima permintaan registrasi, dia akan menjawab bahwa registrasi Anda tidak benar. Nih kuncinya, kira-kira seperti itu. Nah, kunci yang disertakan biasanya terdiri dari kode seperti ini, realm, non, kemudian opakue. Saya pakai bahasa Bogor aja ya. Kemudian algoritma enkripsinya pakai MD5 umum lah itu ya. Nah, si kode-kode ini kan harus diproses. Ada proses pengolahan datanya tentu saja. Cuman intinya kode header inilah yang harus disertakan sebagai respon balik ke server. Atau kalau saya urutkan penomorannya seperti ini. Saat pertama kali on, dia registrasi. Kemudian server merespon dengan non authorized atau unauthorized. Ya kan? Nah, selain mengirimkan info unauthorized tadi, server juga mengirimkan key, yang mana key itulah yang harus dienkrip atau dibaca oleh si klien sebagai sumber dia atau sebagai bahan dia ketika melakukan registrasi ulang. Maka kemudian si klien melakukan registrasi ulang dengan menyertakan kode-kode header yang tadi dikirimkan oleh server. Jadi kayak tanya jawab lah. Kalau mau masuk nih kuncinya, maka si SIP client merespon sebagaimana permintaan server. Jika kuncinya cocok atau header otorisasinya cocok, maka server akan mengirim konfirmasi dengan SIP 2.0 200 atau singkatnya artinya registrasinya cocok gitu. Sehingga kalau kita istilahkan berarti si proses registrasi berhasil dan si klien
terregistrasi gitu. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Next, lalu bagaimana saat proses dial? Nah, di sini saya akan menggunakan alat bantu supaya kelihatan. Nih, si phone sebagai klien. Ini akan saya jadikan sebagai penerima dan hardware saya, hardware custom, akan dijadikan sebagai pemanggil. Saya clear dulu ya ininya, data serialnya biar kelihatan. Sekarang saya dial. Kemudian saya terima, terkoneksi. Kemudian saya tutup. Nah, ini saya tutup lagi ya. Akan kita lihat prosesnya seperti apa. Ini kodok lompat. Jadi saat si klien mulai dial, dia misalnya mendial ke extension yang tadi ya. Dia itu saya kasih nomor 1001. Di sini terlihat ada 1001. Maka kode yang dikirim adalah sebenarnya kode invite. Ya, mengundang lah gitu, mengundang si 1001 dengan format seperti ini. Termasuk data format audio codec yang digunakan kalau dia sudah aktif. Nah, lagi-lagi jika dia sudah expire proses registrasi sebelumnya, maka si server akan mengirim ini lagi. Enak aja lu main panggil-panggil, kira-kira gitu ya kata server. Jawab dulu nih tebakan gue atau key gue, kirim lagi sama dia seperti tadi registrasi. Ada rilem, ada nonce, ada opak kue, ada algoritmanya seperti apa. Yang ini harus dipecahkan oleh si klien dan kemudian itu harus dijawab dengan mengirimkan data-data tersebut, ya kan? Dikirim. Kalau datanya cocok, artinya otorisasinya sesuai, maka si server akan mengirim konfirmasi seperti ini juga. Cuman bedanya kalau tadi kode yang dikirimkan oleh si server adalah proses registrasi, kalau yang ini adalah proses invite gitu. Maaf ya kalau agak loncat-loncat. Kadang-kadang saya tuh agak bingung. Saya menjelasinya dari mana dulu gitu ya. Karena kalau dijelasin semua kan panjang. Kita loncat-loncat aja ya. Yang nanti nggak jelas boleh tanya deh. Siapa tahu saya bisa jawab. Tuh ya. Nah, jika sudah seperti ini artinya proses dial diizinkan. Kemudian kalau sudah ada oke begini, maka kemudian si klien harus jawab lagi tuh. Nggak bisa langsung gitu aja. Ini yang paling penting nih. Setelah ini diterima, si klien harus jawab lagi. Ini kan diterima dari server ya. Oke, kunci kamu atau otorisasinya udah oke. Si klien harus mengkonfirmasi ulang ke si server dengan mengirimkan kode acknowledge atau udah paham, itulah kira-kira. Jadi si klien ini konfirmasi lagi. Oke deh kalau gitu, yuk kita jalan. Maka terjadilah proses pemanggilan. Gitu. Nah, ini kan tadi saya langsung tutup ya. Hanya beberapa menit. Sebenarnya ada proses di sini. Cuman boleh kita abaikan. Begitu saya menekan tombol hang up di pesawat telepon, maka server sekali lagi sebenarnya kan yang jadi pengatur lalu lintasnya akan mengirim data ke klien si pemanggil kode by. Well gitu kalau kata si Om Jack. By. Nah, si kode by ini ya akan diinterpretasi oleh klien bahwa lawan bicara memutuskan
panggilan gitu, dan dia kembali standby karena ini sudah saya lengkapi dengan feature untuk auto registrasi. Jadi kalau misalnya expire, kan dikasih expire rata-rata 3.600 detik ya untuk satu kali season registrasi. Kalau dia sudah ini registrasi ulang. Makanya itulah sebabnya kita perlu memastikan konfigurasi dari mulai nomor extension, autentifikasi, kemudian password, kemudian apalagi kalau urusannya IP address ya harus betul. Kalau salah aja di antara kode-kode tersebut atau konfigurasi tersebut, ya tidak akan bisa koneksi gitu. Apalagi jika Anda mengembangkan produk atau hardware sendiri, itu kan urusannya udah makin dalam kan. Bagaimana Anda harus menginterpretasi komunikasi antara klien dengan server dengan lawan bicara, kemudian balik lagi seperti itu, tiktokan kayak gitu, semua diurut gitu kan. Cuman intinya adalah dari seluruh proses yang terjadi, kalau disimpulkan sebenarnya sesederhana tadi gitu, proses registrasi dan proses dial. Jadi ada proses ketuk pintu, klien itu ketuk pintu, maka si tuan rumah atau server ini akan ngasih teka-teki dulu, boleh masuk tapi jawab dulu teka-teki dari aneh, kalau istilah kita ya. Nih teka-tekinya, ntar si klien ini jawab gitu kan. Nah kalau teka-tekinya cocok atau jawabannya cocok, maka baru dibukain pintu, silakan masuk gitu. Sesederhana itu sebenarnya. Ketuk pintu, dikasih teka-tekinya dijawab, kalau cocok baru boleh masuk. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pagi ini. Saya kebetulan lagi ngoding, bukan lagi ngoding, lagi ngopi, salah. Tiba-tiba ada yang tanya, yang lagi di lapangan mungkin. Nah saya jadi kepikiran, pas bener nih, udah deh saya bikin konten. Siapa tahu ada yang berminat atau mendapatkan manfaat dari konten yang tidak begitu penting ini. Demikian saya sajikan, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu, murah rezeki, dan digampangkan jodoh buat yang ingin sedang cari jodoh atau yang sedang nambah jodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.